Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi atas kita yakin. Saudara, sudah banyak yang mengalami hadirat dan lawatan Tuhan pada hari ini. Berikan tangan saudara. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dan tiba saatnya kita siapkan hati kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak di antara kita yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, perlu bagi kita ketika kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudaraku? Ketika kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan pada saat firman Tuhan dikumandangkan dari atas mimbar yang kudus, dan pada saat itulah kita akan dipuaskan hasrat kita di dalam kehidupan kita, sampai pada akhirnya kita boleh merasakan bagaimana kehidupan kita tiap-tiap orang percaya memulai kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita jemaat yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yang dimana kebenaran firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-58. Berhubung ini hanya beberapa ayat saja, saya rindu kita untuk membaca secara bersama-sama pada hikmah yang ketiga yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai yang ke-58. Mungkin kaum pria akan membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap, dan seterusnya. Pada hikmah ketiga juga akan memulainya. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang berkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kejayaan tidak sia-sia. Saya di sini baca firman Tuhan kita. Kapol leha Adonai Elohim, kapol leha. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Bapak Ibu sudah jemaat yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari secara bersama-sama, saya beri tema yaitu menang atas maut. Dengan 2 kata kunci akan saya tekankan pada kita sekalian pada pagi hari yang ini. Yang pertama yaitu menang, dan kata kunci yang kedua yaitu maut. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kata kunci yang pertama yaitu menang. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, apa yang terlintas di dalam alam berpikir kita ketika kita mendengar kata menang? Apa yang terlintas di dalam alam berpikir kita ketika kita mendengar kata menang? Saudara, kata menang selalu identik di dalam kehidupan Kristenan, terutama dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan kita melihat bahkan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37, di sana dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan saja kemenangan atas maut, tetapi kalau kita memahami baik-baik, di sana bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan Kristen harus menang atas penindasan, harus menang atas kesesatan, harus menang atas penganiayaan, harus menang atas kelaparan, harus menang atas pencobaan, harus menang atas setiap ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Jadi saudara, kehidupan Kristen itu adalah suatu kehidupan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan Kristen itu menjadi luar biasa bila mana? Nah ini Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dan berkati oleh Tuhan, harus kita bawa garis bawahi. Kehidupan Kristen kita akan menjadi luar biasa
Saudara dan saya hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau saya mengajak saudara memperkatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara letakkan tangan kiri saudara di dada, dan saudara kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama kita memperkatakan, saya menang atas pencobaan. Saya menang atas pencobaan. Saya menang atas masalah. Saya menang atas masalah. Saya menang atas ujian. Saya menang atas ujian. Karena saya hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam saya. Jadi kehidupan kita memiliki satu kehidupan yang berkemenangan. Itu semua karena berkat saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupan saudara. Karena ketika kita berada di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 yang bagian ini. Sidang jemaat BPS Kabupaten yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Di saat kita berbicara tentang menang itu selalu identik dengan satu pertandingan atau perlombaan. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya seperti layaknya dia sedang terjun di dalam satu perlombaan atau pertandingan iman di muka bumi ini. Bagaimana setiap orang yang bertanding dalam satu perlombaan, dia harus memfokuskan dirinya untuk mencapai tujuan panggilan surgawi daripada Allah, yaitu menerima mahkota kemuliaan. Kalau kemarin di dalam doa puasa kita bicara tentang bagaimana suatu kelak nanti kita akan dikumpulkan secara bersama-sama, yang dimana Tuhan akan memisahkan kita. Dan itulah yang dikatakan menang. Ketika kita menang akan memperoleh mahkota kemuliaan daripada Bapa surgawi yang berada di surga. Jadi saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kehidupan orang yang di bumi ini berarti sedang mengikuti suatu gelanggang pertandingan. Saudara dan saya itu ibarat atlet-atlet Allah yang dimana Allah tempatkan di dalam suatu kelas pertandingan, dan setiap kita memiliki kesempatan untuk memenangkan setiap pertandingan iman yang diizinkan terjadi melalui masalah, melalui persoalan, melalui ujian yang silih berganti dalam setiap kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku, perlu bagi kita ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini, kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan kita terus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika saudara teman saya masuk di dalam suatu pertandingan, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu beracara di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kata kunci yang kedua yaitu maut. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang maut, maka ini tidak dapat terlepas dari yang namanya tentang kematian. Kematian menjadi satu momok yang sangat menakutkan dan menggetarkan bagi setiap orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Kematian menjadi satu momok yang sangat menakutkan dan menggetarkan kehidupan bagi semua orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Kematian bukanlah produk Allah, melainkan kematian adalah produk daripada siapa? Mungkin saudara yang bertanya-tanya, hamba Tuhan muda, tapi hamba Tuhan muda mengatakan bahwa kematian bukanlah produk Allah, melainkan kematian adalah produk siapa? Apa yang menjadi dasar hamba Tuhan mengatakan demikian? Saudara, untuk membuktikan hal tersebut, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudaraku, Allah tidak pernah menciptakan kematian. Jadi kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini dengan satu maksud tujuan, yaitu untuk memberikan suatu kehidupan yang kekal dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Walaupun kita melihat pada awal mula penciptaan, bagaimana Allah mendesain tentang kematian.
dunia itu disebabkan karena ketidaktaatan manusia pertama yang ada dari Hawa ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Dengan kata lain, hadirnya kematian disebabkan karena manusia berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, secara etimologis dosa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata harmatia, yang artinya tidak mencapai target atau sasaran, atau dengan kata lain meleset. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa, dan menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden, bagaimana Adam dan Hawa itu meleset atas perintah-perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis untuk mengambil dan makan buah pengetahuan itu, sampai pada akhirnya dia harus kehilangan kemuliaan dan terpisah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kita kembali kepada pembahasan tentang firman Tuhan tentang menang atas maut yang terambil dalam kita 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 58. Ketika saya mencoba menemukan perkataan Paulus ini, secara khusus pada ayat yang ke-55 yang mengatakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seranganmu? Saudara, ketika saya mencoba merenungkan di dalam keheningan saya bergumul, kira-kira apa maksud daripada perkataan Paulus ini? Bagaimana Rasul Paulus begitu lantang dan begitu berani untuk mengungkapkan dan menantang yang namanya maut? Sampai-sampai dia katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seranganmu? Saudara, di saat semua orang banyak takut dalam menghadapi maut ataupun kematian, tetapi Rasul Paulus sebaliknya, dia dengan lantang, dia dengan berani untuk menantang maut dan mempertanyakan maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah seranganmu? Saudara, lalu saya berpikir, kira-kira apa yang menjadi dasar Rasul Paulus sampai-sampai dia berani mengatakan dengan lantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seranganmu? Ada jemaat Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi dasar Rasul Paulus mengatakan demikian? Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, ketika saya merenung dalam keheningan saya dan Roh Kudus membawa saya kepada satu jawaban untuk menemukan pertanyaan ini. Mengapa Rasul Paulus berani mengatakan maut dengan rasa kepercayaan diri? Kita menemukan jawabannya di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, ini adalah jawaban yang menjadi dasar Rasul Paulus berani dan lantang menentang maut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, yang menjadi dasar mengapa Rasul Paulus berani dengan lantangnya menantang maut, jawabannya adalah karena Yesus, Rasul Paulus, dia di backup oleh yang namanya satu pribadi, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi yang bernama Yesus Kristus. Bagaimana kalau kita membaca baik-baik di dalam Galatia pasal 2 ayat ke-20 dikatakan bahwa Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, sangat jelas apa yang menjadi dasar Rasul Paulus berani menentang maut, karena Allah yang telah mendirikan untuk Rasul Paulus. Amin. Saudara, kalau kita ini dibikin oleh penguasa, kira-kira ada rasa takut dan gentar? Saya rasa tidak ada satupun kalimat takut dan gentar.
ketika sang penguasa membentengi kita, ketika sang penguasa memihak ke dalam kehidupan kita. Seperti itulah yang Rasul Paulus alami. Mengapa sampai-sampai Allah di dalam Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus selalu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, selanjutnya maka dibalik perkataan Rasul Paulus dalam ayat 55, hai maut, di mana kemenanganmu? Ini merujuk kepada kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa Ia telah menang atas maut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, ketika iblis mampu melakukan tipu daya terhadap Adam dan Hawa, sampai pada akhir Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan iblis merasa menang, dan iblis begitu bersuka cita. Begitu juga ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, bagaimana iblis bersorak-sorak atas kemenangannya. Tetapi sangat menarik saudara, bagaimana Allah telah mengubah kemenangan iblis yang semu, yang bersifat sementara, ketika anak Allah di dalam Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat itulah iblis gemetar, karena Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 dikatakan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, yang dimana ada jemaat-jemaat Tuhan yang di Korintus mengalami kesalahan dalam menafsirkan tentang yang namanya kematian dan perbuatan dosa. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, bagaimana Rasul Paulus untuk berusaha menjelaskan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus terkait kesalahpahaman jemaat-jemaat Tuhan dalam memahami tentang kematian dan perbuatan dosa. Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Inilah kesalahan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, jadi saudaraku, bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada saat itu, pola pikir mereka, mindset mereka tercemar karena mereka salah dalam pergaulan. Itu sebabnya Allah sangat konsen dan serius terhadap pergaulan anak-anak Tuhan, untuk memilah-milah. Jangan sampai anak-anak Tuhan masuk di dalam satu komunitas-komunitas yang salah, karena ini akan merusak dan memiliki satu dampak terhadap pola pikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena jemaat yang ada di Korintus, mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sampai pada akhirnya itu terdoktrin dalam kehidupan mereka, yang mengatakan bahwa nanti bagaimana ya kalau kita mati? Mungkin gak ya kita bangkit? Inilah yang pada akhirnya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat. Tapi Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, selanjutnya Paulus berkata, hai maut, di manakah senangmu?
Sengat diidentik dengan binatang serangga pada tawon. Jadi pada saat binatang tawon ini menyengat seseorang, maka seseorang tersebut akan mengalami reaksi pembengkakan ataupun dan lain-lain sebagainya. Tetapi menariknya ketika binatang tawon ini setelah menyengat seseorang, maka binatang tawon itu akan mati lambat laun. Saudara perhatikan binatang tawon. Ketika binatang tawon sudah menyengat seseorang, maka binatang tawon itu tidak lama akan mati. Apa maksud daripada bahasa "Hai maut, di mana kesengatmu"? Nah, ini sangat menarik. Dalam hal ini bagaimana Rasul Paulus menyandingkan kata maut dengan dosa. Bagaimana dalam hal ini Rasul Paulus menyandingkan kata maut dengan dosa. Jadi pada saat dosa itu merasuk di dalam kehidupan seseorang, maka kehidupan seseorang itu akan mengalami yang namanya kesakitan ataupun penderitaan. Bahkan penderitaan itu akan menghantar kita sampai pada akhirnya menuju kepada satu kebinasaan. Sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan manusia yang berdosa ini, saudaraku, yang dimana Allah menciptakan satu formula untuk mengatasi manusia untuk menuju kepada satu kebinasaan, maka manusia itu harus yang namanya mengalami pertobatan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dari berkati oleh Tuhan, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah berbalik. Apa itu pertobatan? Pertobatan berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan metanoia, yang berarti berubah pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Biasanya perubahan yang baik biasanya itu selalu ditandai oleh suatu pertumbuhan. Seperti halnya ketika kita menanam suatu bibit, maka lambat laun bibit itu akan mengalami suatu pertumbuhan, mengalami suatu perubahan. Dari mulai bibit tumbuh menjadi tunas, dari tunas tumbuh menjadi tangkai, dari tangkai tumbuh menjadi daun, dari daun tumbuh menjadi kelopak, dari kelopak dan seterusnya sampai pada akhirnya bibit itu menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi itulah makna di balik satu kalimat, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Selanjutnya kita beranjak kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, daripada keseluruhan pasal 15, saya menarik sekali bagaimana Alkitab ini mencatat, dimulai dengan kata "karena itu". Kata "karena itu" merupakan kesimpulan dari semua ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat pada ayat yang terakhir. Kesimpulan pesan Rasul Paulus yang sesungguhnya terletak di ayat yang ke-58. Bahkan karena Rasul Paulus mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada saat itu, mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Tuhan di tengah-tengah dia menghadapi tantangan demi tantangan, di tengah-tengah mereka menghadapi persoalan, dia berpesan kepada jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan dapat berdiri teguh dalam menghadapi tantangan kehidupan di dunia. Dan yang kedua, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan agar tidak mudah goyah terhadap apapun yang menjadi pergumulan, pencobaan yang terjadi dalam kehidupannya. Selanjutnya, jemaat Tuhan juga didorong untuk selalu giat dalam pekerjaan. Maka lebih daripada itu, bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan bahwa setiap jerih lelah kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Allah selalu memperhitungkan setiap jerih lelah di dalam setiap kehidupan orang percaya ketika melayani Tuhan. Satu kali nanti kita akan menghadap pada pengadilan Allah, yang dimana ketika kita menghadap pada pengadilan Allah,
Saudara, disitulah kita akan dipertontonkan dengan berbagai macam video yang akan Allah tayangkan di dalam kehidupan kita selama masa kita hidup di dunia ini. Dan ketika itu Allah akan memberikan ada 5 mahkota keabadian yang akan diberikan bagi setiap orang yang percaya. Dan salah satunya adalah mahkota kemuliaan. Jadi saudaraku, itulah setiap jadi lelah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memperhitungkan ketika kita berjumpa dengan muka bersama Dia di keabadian. Biar Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus berdiri teguh. Kita tidak boleh goyah dan kita tetap selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biar firman Tuhan terus senantiasa mendorong kita agar kira-kira terus bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini yang kami dengar bagaimana kami belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus yang berani menentang akan maut bagi kehidupannya. Dan ketika kami belajar apa yang menjadi dasar Rasul Paulus berani menentang maut, karena kehidupan Rasul Paulus tuntas terhadap manusia keberdosaannya, sampai pada akhirnya dia pun mendapat pembelaan penuh secara totalitas oleh Allah. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak gentar terhadap maut, terhadap pencobaan, terhadap ujian, bahkan terhadap setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami mempertahankan iman kepercayaan kami dalam mengiring Tuhan, maka kami akan mendapatkan upah mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Yahweh Elohim, di suatu manusia yang dengan Tuhan.